Kalau di daerah Jawa Barat, di daerah Ciamis, ada yang dikasih cermin, cowek, nah itu zaman dulu. Dan seperti itu pun juga jangan disalahkan, jangan dibid'ahkan, karena kita tidak mampu membangun yang lebih baik. Orang ngebid'ah-bid'ahkan bukan lebih baik, malah lebih rusak. Ngebetulin kagak, nyela iya. Karena Nusantara ini untuk menyampaikan syariat agama di zaman para wali berat, Pak. Nggak semudah di negeri-negeri lain. Orang-orang kita orang-orang hebat, Pak. Ketika terjadi badai banjir bandang di zaman Nabi Nuh, semua orang-orang yang tidak mengikuti perahu Nabi Nuh habis kena banjir. Cuman orang Nusantara saja yang selamat. Itu nanti sejarahnya kita buka di waktu lain kesempatan ya. Makanya untuk menyampaikan sesuatu itu dulu harus dengan bahasa-bahasa yang benar-benar apik. Contoh, ketika Brawijaya 5 dikudeta oleh Grindawardana, tak lama Grindawardana juga dikudeta oleh udara. Pasukan udara dibelokkan menyerang Giri, yang pada waktu itu ada Sunan Giri. Sunan apa, Pak? Sunan Giri. Sunan Giri. Udah tahu para wali ini. Jas merah ya. Nah, di zaman itu pasukan udara dibelokkan ke Giri. Sunan Giri menghadapinya apa? Dengan perang bukan, tapi dengan bahasa. Sampean keliru. Membela udara, sementara udara bukan pewaris tahta Brawijaya. Pewaris tahta Brawijaya itu adalah Raden Abdul Fattah yang ada di Demak. Ketika itu dibuka pasukan kontroversi, hingga peperangan tidak terjadi, malah perang pasukan dengan pasukannya. Nah, ini hikmahnya. Perang antara pasukan dan pasukannya, bahkan setelah peperangan terjadi itu, sebagian Wong Agung Majapahit merujuk ke Demak karena Demaklah penerus Brawijaya. Nah, tapi bahasa ini kalau dipulgarkan, para wali paham ini akan membahayakan di dalam keturunan anak cucu kita. Maka ketika Sunan Giri berorator pada waktu itu dia menyandang keris, karena Jawa dulu menyandang keris. Nah, kata para wali, ini bahasa ini kalau zaman sekarang sebutnya bahasa provokasi. Kita pindahkan saja ke keris. Apa? Kita gabungkan antara bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Apa bahasa Arab? Nabi cara kalam. Apa bahasa Jawanya kontroversi? Munyeng. Munyeng-munyeng kalau itu. Maka disebutlah kalam munyeng. Disebut ke keris, disebut keris kalam munyeng. Padahal bukan kerisnya saat itu. Cuma supaya tidak terjadi bahasa-bahasa provokator ini merajalela di kalangan anak-anak kita. Nah sekarang Pak, itu diucik-ucik lagi, dibuka lagi sampai ada keturunan ini, keturunan ini. Padahal dulu nenek moyang kita menyimpan dalam-dalam. Yang akhirnya membereskan kagak, rusak ya. Begitu pula ketika ada upacara 4 bulannya. Dulu ada yang dengan belut, ada yang dengan cowek, ada yang dengan cermin. Karena zaman dulu orang-orang belum bisa baca Quran seperti sekarang. Makanya sekarang kadang-kadang ada yang diganti dengan baca surat Ar-Rahman,
baca surat Muhammad. Nah, lalu yang harus kita buka rahasianya, pirenya. Kenapa ada upacara tawasul atau acara tadi walimatul 4 bulannya? Ada rahasia apa itu? Nah, kita buka. Saya menemukan di dalam kitab Hadis Arba'in. Hadis Arba'in ini karangan Imam Nawawi. Awas sejarah juga jangan keliru. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Nah, kalau Syekh Nawawi lahir di Tanara, Banten, Syekh Nawawi, makanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi lahir di Dusun Nawa, Syria. Beda karangan, makanya ada karangan kitab Imam Nawawi, karangan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi mengumpulkan 40 hadis yang hadis ini sahih. Insya Allah orang-orang Wahabi pun menerima tentang arba'in hadis. Kita buka dengan hadis yang keempat. An Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya diterima oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu yang menerima suatu keterjadian hadis. Nah, dia mengeluarkan redaksi hadis tersebut. Dia mengatakan kepada seluruh sanad-sanadnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, hadasana, ngobrol kami semua beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud pada saat itu ngumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah mengobrol kepada mereka. Paham nggak ceritanya, Pak? Kayak sekarang nih, misalnya Ustadz Asep menceritakan ke orang-orang banyak tentang keterjadian yang ada di rumah Pak RW. Ustadz Darto ngobrol ketika kami berkumpul. Nah, ini disebutnya An Asep, diterima dari Asep. Nah, itu juga gitu. An Abdullah bin Mas'ud, diterima oleh Abdullah anaknya Mas'ud. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, hadasana, berbincang ngobrol Rasulullah dengan para jamaah. Apa yang dia obrolkan? Wahwa, sebetulnya Rasulullah, masih perkataan beliau, wahwa shadiqul masduku, Rasulullah itu yang jujur dan benar-benar dijamin kejujurannya. Karena Nabi